Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ulfa dengan NIM 2402049. Kali ini saya akan membuat video laporan praktikum dengan judul pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit. Yang terhormat Ibu Salmiati MPD PhD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Latar belakang: kelapa sawit atau yang disebut dengan Elais guineacensis Jack merupakan komoditas perkebunan penting di Indonesia dengan nilai ekonomi tinggi serta berperan dalam penyediaan minyak nabati. Keberhasilan budidaya sangat ditentukan oleh kualitas bibit karena fase pembibitan menjadi penentu awal pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pertumbuhan bibit kelapa sawit dipengaruhi oleh fisiologis dan lingkungan, seperti proses pembelahan sel, ketersediaan unsur hara dan air. Parameter pertumbuhan berupa tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang digunakan untuk menilai kondisi fisiologis serta laju pertumbuhan bibit melalui kegiatan praktikum. Adapun tujuan praktikum ini yang pertama yaitu mengukur parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit secara akurat. Yang kedua, menganalisis perkembangan morfologi dan fisiologis sebagai indikator kualitas bibit. Yang ketiga, melatih mahasiswa dalam penggunaan alat ukur tinggi, diameter, dan luas daun. Dan yang terakhir, menghasilkan data pertumbuhan untuk evaluasi mutu bibit di pre-nursery dan mid-nursery. Adapun alat dan bahannya, untuk alat yaitu mistar atau penggaris ukuran 30-50 cm, jangka sorong atau kaliper digital atau manual, label tanaman, dan buku pencatatan atau worksheet. Sedangkan untuk bahannya yaitu ada bibit kelapa sawit, kertas label, air, dan pupuk NPK 150920 TE. Selanjutnya, prosedur kerja praktikum. Yang A. Persiapan. Tentukan jumlah bibit sampel, beri label pada setiap bibit menggunakan kode unik, siapkan alat ukur dan bersihkan dengan alkohol. Siapkan worksheet pengamatan. Yang B. Cara pengukuran. Untuk mengukur tinggi bibit, letakkan mistar dari permukaan media tanam. Tegakkan mistar sejajar batang, catat tinggi hingga titik tumbuh. Lakukan 3 kali pengulangan, ambil nilai rata-rata. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah daun, hitung semua daun yang terbuka penuh, catat jumlah daun tombak, jika ada, tulis total jumlah daun pada worksheet. Selanjutnya, mengukur panjang dan lebar daun. Pilih daun terpanjang dan sehat, ukur panjang pelepah atau daun, ukur bagian terlebar daun dan catat. Selanjutnya, mengukur diameter batang. Tempatkan jangka sorong 1-2 cm dari permukaan tanah, pastikan posisi jangka sorong tegak lurus, dan kemudian catat angka dengan ketelitian 0,1 cm.
Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, Pratikum menggunakan 5 bibit kelapa sawit berumur 4-6 bulan dalam kondisi sehat. Seluruh bibit dipelihara pada lingkungan seragam dengan intensitas cahaya 48.000 lux, suhu 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 60%. Data morfologi awal menunjukkan tinggi bibit 82-102 cm, jumlah daun 10-14 helai, panjang daun 75-90 cm, lebar daun 39-48 cm, serta diameter batang 3,9-4,4 cm, yang menandakan bibit berada pada fase vegetatif normal dan layak diamati. Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4, pemupukan dilakukan 3 kali pada 12 Desember 2025, 26 Desember 2025, dan 9 Januari 2026 menggunakan pupuk NPK 150920+TE dengan metode tabur. Dosis pupuk berkisar antara 8-12 gram per bibit dan diaplikasikan pada minggu kedua. Pemupukan bertujuan memenuhi kebutuhan unsur hara mikro dan makro, terutama nitrogen, fosfor, dan kalium yang berperan dalam mendukung pertumbuhan vegetatif. Hasil pengamatan pada minggu pertama hingga ketiga setelah pemupukan menunjukkan peningkatan pada seluruh parameter pertumbuhan, yaitu tinggi tanaman, ukuran daun, dan diameter batang. Tinggi bibit meningkat dari 82-100 cm menjadi 89-119 cm. Panjang daun mencapai 101 cm dan diameter batang bertambah hingga 4,9 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk NPK dapat diserap secara optimal oleh bibit kelapa sawit sehingga mendukung pertumbuhan vegetatif selama periode pengamatan. Kesimpulan dari Pratikum ini yaitu pemupukan NPK 150920+TE yang diaplikasikan secara tabur terbukti mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit atau Elais guinensis Jack pada fase pembibitan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan tinggi tanaman, ukuran daun, dan diameter batang selama periode pengamatan.